Satu, dua, tiga. Dulu saya bercita-cita sebetulnya menjadi seorang romo, ternyata berbelok ke sini sehingga saya bagaimana caranya saya bisa mengabdi kepada gereja. Silakan perkenalkan diri dulu. Ya. Nama saya lengkapnya Yohanes Eko Priyatmo. Perkenalkan, nama saya Octavianus Olga Satyanugraha. Halo, nama saya Elizabeth, bisa dipanggil Vivi. Di lingkungan Andreas Rasul Timur. Profesi saya ya pedagang kecil. Dosen dan kebetulan baru saja menyelesaikan tugas sebagai rektor Universitas Sanata Dharma selama 8 tahun. Sekolah di SMK 4 Yogyakarta, di SMK 4 Yogyakarta. Pangkat saya Mayor Penerbang, bertugas di kegiatan bina kelas antara lain untuk pelajaran di kelas, survival, para dasar untuk terjun payung, dan juga simulator dari pesawat yang akan mereka hadapi nanti. Awalnya menjadi peristiwa yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan. Dari bakul kecil-kecilan kayak saya terasa sekali ya. Berubah 90%. Buka warung juga takut. Kalau banyak orang itu kita juga takut juga. Kita juga bukanya siang, dulu agak sepi pasar. Tutupnya juga lebih kecil. Pembelian juga berkurang. Psikologinya mereka juga agak lumayan kena juga. Gak boleh keluar, saling salaman, pelukan. Baik itu orang tuanya, baik itu pacarnya, sangat-sangat dibatasi sih. Dan membuat banyak orang penuh dengan ketidakpastian. Ini kami juga ada siswa sekolah instruktur penerbang yang mereka sudah punya anak, sudah punya istri, sehingga mereka bisa sampai setahun setengah itu mereka tidak keluar dan tidak ketemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Kegiatan-kegiatan kami juga banyak dibatasi. Dilarang untuk sekolah dahulu. Tidak bisa kami latihkan sehingga kemampuan kami tidak seperti yang dilatihkan di tahun-tahun sebelumnya. Ya kita untuk mengurangi belanjaan kita beli 2 box gitu ya, jadi setengah box. Kami memakai pendekatan ilmiah objektif. Kami di Sanata Dharma hanya seminggu menerapkan kebijakan work from home. Selama 2 tahun tetap berusaha memberikan layanan terbaik dengan cara bekerja di kampus, menjadikan kampus sebagai tempat yang aman dan nyaman. Kalau secara khusus, secara global untuk TNI-nya, kita ngikut aturan dari pemerintah atau dari atasan kami. Di sela-sela itu kita membuat sebuah hiburan-hiburan tersendiri di dalam camp. Mereka masih boleh pegang HP. Kita carikan tempat yang kosong, keluar dari rutinitas itu aja. Saling menyemangati satu sama lain. Kemarin juga tetap nggak kena COVID juga. Kos ini juga dipakai buat isolasi. Kayak ada apa-apa, membantu kayak membelikan sesuatu. Untuk Indonesia sendiri, yang pertama Bagi kami yang masyarakat yang orang kecil banget ya, lebih maju. Lebih maju. harapan saya Indonesia bisa semakin maju. Karena dari sisi TNI sendiri, Indonesia pernah menjadi negara yang cukup kuat dari bidang pertahanan. Harapan kami bisa kembali lagi ke masa-masa itu. Tapi kami sudah menggagas ke depan Indonesia 100 tahun ke depan. 2045 menjadi titik mercusuar untuk menata diri, dan itu bagi saya adalah Indonesia bagi kaum muda. Karena pada tahun itu Indonesia akan menikmati apa yang disebut dengan bonus demografi. Proporsi terbesar masyarakat Indonesia adalah kaum muda. Ini generasi Anda itu nanti pada tahun 2045 orang-orang yang akan mengambil keputusan bagi perjalanan bangsa ini. Itu berarti harapan saya mulai tahun ini investasi dan usaha besar-besaran harus kita lakukan untuk menopang generasi muda saat ini, karena ketika kita merayakan 100 tahun itulah Indonesia mencapai puncaknya menjadi masyarakat
yang sangat produksi karena generasi mudanya, generasi pekerjanya proporsinya sangat besar. Semoga kita sebagai generasi penerus dan kita semakin cinta kepada Indonesia, jangan sampai kita lari ke negara yang lain, tapi marilah kita pulang kampung untuk membangun negara Indonesia ini. Aman, mudah mencari rezeki. Corona cepat selesai, semoga kembali normal. Normal tanpa takut ada penyakit yang selalu menyerang. Bangkit dari keterpurukan kita, supaya kita tidak terpuruk lagi, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini lagi, supaya Indonesia ini tetap kuat. Itu harapan bagi saya yang orang kecil sekali. Kesannya dari pandemi kemarin itu hiduplah, diberi kesempatan hidup kembali itu ya Indonesia. Yang pertama, pandemi ini cukup memukul kita, namun sekarang sudah saatnya kita bisa bangkit, kembali lagi ke roda kehidupan yang seperti dulu lagi. Dan walaupun sekarang sudah berkurang, kita sudah ada vaksin, jangan sampai kita juga lengah. Pandemi telah mengajari kita semua untuk berani menghadapi kenyataan. Kita makin sadar dunia ini akan terus menghadapi persoalan dan ancaman. Pandemi ini hanya bisa diselesaikan oleh cara kerjasama di antara para bangsa. Karena ancamannya bukan pada satu wilayah tertentu, satu negara tertentu, tapi ancamannya sudah seluruh. Ibarat kata perang dengan pandemi itu hanya yang kalah gitu ya. Nah, ternyata kita itu menang untuk pandemi itu. Ya kita bersyukur sekali masih di kesempatan untuk mencari rezeki. Belajar untuk bersabar, kayak gimana cara cepat sembuh dari corona gitu. Berdoa, terus membantu membeli tempat sendiri. Nggak nyangka ya kos ini jadi tempat buat isolasi ya. Isolasi. Itu kesan